Nah, berarti tadi kan kamu pernah pernah di Aha. pernah pernah ikut di jurusan, terus kemudian kamu di level universitas pernah kan ikut BEM ITS itu. Nah, dulu kenapa sih kamu memilih? Kan tadi kamu Hmm, bilang di awal-awal kamu masih merasa awal. merasa belum apa ya, merasa belum Belum capable capable lah. iyalah benar Iya, iya. Ya. di univ. Tapi kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk oke aku mencoba untuk Hmm, apa ya, istilahnya orang sekarang tuh next step lah ya. Kayak, push the limit lah buat push the mencoba limit ya, BEM benar-benar. gitu. Nah, kenapa sih Iya. kamu memberanikan diri untuk itu gitu kan? Dan akhirnya toh masuk juga gitu Hmm, kan? Ya, why you choose jadi, BEM? jadi awalnya tuh karena, jadi tahun pertama itu aku ikut himpunan kan. Aku Ya, ikut himpunan dan ternyata keterima, keterima terus sampai di setelah lengser aku lanjut lagi kan di Hima karena tetap dimintain tolong sama temanku. Jadi aku di Hima 2 tahun. Nah, pada saat aku menjalani tahun kedua itu, bukalah open recruit, oprek lah ya, ya, buka oprek di BMITS. Nah, pada saat itu tuh banyak orang yang nge-push aku buat ikut, sedangkan aku sendiri kayak ngerasa, enggak deh, kayaknya bukan tempatku deh. Terus hmm, kayaknya aku nggak se-capable itu di ya, sana. ya, Kayak ya, gila cuy, saingannya CITS kan. Terus kayak yes, banyak orang-orang yang memilih tempat itu gitu. Jadi aku pun nggak pede sampai akhirnya eh, aku minta pendapat kan ke senior seniorku, bang kalau misalkan aku ikut BMITS gimana, terus nanti aku cocoknya di bidang apa ya, kan kita tahu lah ya ada banyak divisi, ada banyak kementerian di bawahnya kan. Terus eh, ada satu senior itu yang jadi beliau itu yang ngebimbing aku dari maba kan. Terus aku nanya kalau misalkan aku join BEM ITS gimana. Sedangkan aku sendiri nggak yakin kan, tapi banyak orang yang nge-push aku gitu. ya, Terus dia bilang, ya kalau misalkan kamu mau join BEM ITS, di dibalikin lagi alasannya apa. Mau pamor, mau apa, pengembangan diri, atau mau apa gitu. Jadi aku ingat banget waktu itu daftar, close-nya itu jam jam 12 malam, terus jam 11.55 aku baru ngelengkapin semua berkas karena emang seragu itu, nggak ya, yakin banget, jadi kayak bener-bener mikir gitu. Harusnya kan ya udah daftar daftar aja kan, tapi yes, waktu itu enggak, jadi kayak mikir banget, aduh aku ikut nggak ya, gimana ya kalau misalkan aku ikut, gimana ya kalau misalkan nggak ikut gitu, nanti nyesel nggak ya kalau misalkan keterima. Ada kan pikiran kayak, ya takut yes, circle-nya nggak bagus, jadi kayak hmm, nggak deh gitu. Tapi di sisi lain kayak banyak banget seniorku yang cerita, enggak kok di BMITS itu enak, di BMITS itu kekeluargaannya dapet bla 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 bla. Sedangkan saat itu nggak yakin sama sekali. Jadi benar-benar pulang 5 menit aku baru daftar. Ya, yaudah yang penting daftar, nanti keterima nggak keterima nggak apa-apa. Yang penting nggak nyesel. Gitu doang sih. Jadi berangkatnya dari orang-orang, dari senior-senior gitu. Lanjut, Yan. oke. Berarti emang apa ya sudah dipikirkan secara matang gitu ya. Nah, kira-kira akhirnya akhirnya kan Iya, iya. alhamdulillahnya berarti Risma tuh capable ya, bisa diterima di BMTS gitu kan. Nah, terus suka dukanya apa sih Eh, gitu? Suka dukanya apa? Mungkin mungkin sekarang teman-teman yang suka. uh, yang yang lagi mendengar ini salah satu mahasiswa ITS atau mungkin mahasiswa yang masih Hmm, masih masih bingung ya. kuliah atau mungkin mereka lagi mau Hmm, apa ya preparing buat aku ikut nggak ya gitu. Nah mungkin Risma hmm, bisa share nih referensi buat mereka kira-kira sukanya apa, dukanya apa biar mereka bisa ya hmm. memilah-milah lah gitu. Suka dukanya, aku sukanya dulu ya, sukanya dulu. Jadi sukanya tuh bener-bener, pertama kalau emang tujuanmu masuk itu nyari ilmu, kamu bakalan dapat banget ilmunya. Terus yang kedua, kalau emang mau mengembangkan diri, dapat juga.
Jadi kayak kita yang awalnya, oh, oh gini ya. Tapi waktu kita masuk, kita berproses itu kayak, wow, ternyata aku nggak tahu sama sekali loh gitu. Jadi kayak Ya, ya. ilmu dapat, pengembangan diri dapat. Terus jadi pengetahuanmu tentang kampus itu nggak cuman ini doang enggak, tapi kayak kamu bakalan tahu semuanya gitu, bakalan tahu semuanya. Terus sukanya lagi kekeluargaan di BEM ITS itu dapat. Nggak, aku ini ngomongnya BEM ITS ya, karena aku emang di BEM ITS. Jadi Yes. kayak kalau misalkan kekeluargaan, alhamdulillah kita dapat gitu. Terus kalau misalkan kekurangannya, aku itu di Kementerian PSDM, jadi pengembangan Yes. sumber daya mahasiswa. Nah, dukanya itu setiap kita rapat, kayak pernah waktu itu rapat kita 4 hari 4 malam sampai nggak tidur cuman buat bahas gimana ya cara mengembangkan mahasiswa gitu. Jadi kayak dukanya itu kita berpikirnya itu sampai harus ke landasan banget, sampai ke dasar banget. Susahnya itu sih, jadi kaget awal-awal masuk tuh, oh kok gini ya, kok susah ya gitu. Tapi lama-kelamaan enjoy aja kalau misalkan sesuai sama passion kita gitu. Kalau Gitu aku aja sih. kalau aku tangkap sih sebenarnya semua organisasi kayaknya ya konsekuensinya kita harus spend a lot of time buat kayak rapat gitulah, itu konsekuensinya memang didapatkan. Tapi kalau aku tangkap dari Risma tadi, memang advantage-nya atau keuntungannya itu lebih banyak gitu. Dapat ilmu, dapat relasi, dapat kekeluargaannya gitu kan. Jadi memang ya penting gitulah buat para mahasiswa gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada orang yang tanya, misalkan masih belum percaya buat apa sih organisasi gitu. Nah, Risma sendiri sekarang ngerasain ini nggak, apa ya istilahnya, outputan yang mungkin sekarang Risma rasain atau sesuatu hal yang Risma dapatkan dari berorganisasi ternyata dipakai loh di kehidupan nyata gitu. Ada nggak itu yang mungkin sekarang Risma rasakan gitu? Kalau ditanya kalau ditanya ada atau enggak, menurutku banyak. Contohnya tuh sekarang nih ya, kan aku baru aja wisuda kan, terus karena situasinya sekarang tuh nggak mendukung, kita mau cari kerja pun agak susah gitu, bukan agak lagi, tapi emang susah. Tapi ya. karena iya, tapi karena dulu aku ikut BEM, kayak otomatis kalau misalkan kamu mau, kamu bakalan dapat banyak relasi kan. Nah, bersyukurnya sekarang tuh aku freelance. Kalau misalkan teman-temanku masih dia mau ngasih kerjaan gitu, ya itu salah satu poin plusnya gitu loh. Jadi sampai sekarang pun meskipun aku nggak ikut belum ikut perusahaan, tapi ya masih bisa lah ada income gitu. Ya itu tadi karena kita dapat relasi. Terus kalau misalkan di rumah tuh karena kita terbiasa ketemu orang, terbiasa karena aku tadi bilang rapat sampai pagi-pagi gitu kan. Di rumah tuh kalau misalkan nganggur, capek rasanya, karena emang kita terbiasa ketemu orang kan. Jadi di satu sisi positifnya kayak gitu sih. Yang pertama relasi, jelas itu poin utama banget gitu. Jadi memang relasi, kemudian kita jadi manusia yang akhirnya produktif gitu kan. Kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, akhirnya jadi ada yang kurang gitu kan, jadi produktif gitu. Oke. Iya, benar. Oke. Jadi itu tadi pengalaman dari Risma ya mengenai mengikuti organisasi di saat Risma kuliah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang kan 2021 ya, kita banyak orang yang berbicara tentang resolusi dan planning-planning yang akan dicapai gitu. Nah, Risma sendiri sekarang setelah lulus, apa sih planning ke depannya gitu? Mungkin terdekat yang bisa di-sharing ke teman-teman semua. Planning ke depan sih, ini angan-angan ya, tapi semoga menjadi kenyataan. Amin. Sampai sekarang sih masih tetap apply ke beberapa perusahaan. Terus yang kedua, pengennya nanti bisalah dapat beasiswa S2 gitu sih. Jadi sekarang masih mempersiapkan
pertama nyari kerja, kedua mempersiapkan semua persyaratannya buat apply S2 gitu. Plan sementara masih kayak gini sih. Oke. Jadi memang Ya. jelas ya, maksudnya Beda ya kalau Mas Rian mungkin. ya 2021 jelas lah ya planningnya Risma Beda mau. ya, mungkin planning Mas Rian beda sama. Ya setiap orang punya planning masing-masing lah ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin terakhir Risma Bener-bener. sebelum kita tutup ya, apa ya? Mungkin give me and another people that see this video some advice lah, mungkin sebagai seorang pemuda harusnya itu seperti apa gitu, sama mungkin ini tekankan lagi seberapa penting sih organisasi buat para mahasiswa gitu. Ya, kalau dari aku sih, mumpung kita masih muda ya, energinya masih banyak, semangatnya masih banyak, coba semuanya. Kalau misalkan kamu baru jadi mahasiswa baru, coba semuanya yang ada di kampus. Terus kamu pasti di akhir kamu bakalan nemu passionmu itu di mana. Kamu yang bener-bener buat kamu seneng itu dibilang apa. Jadi kalau dari aku gitu sih, cobain semuanya mumpung kita masih muda gitu. Kalau misalkan contohnya aku yang masih cari kerja, cobain semuanya aja, nggak apa-apa. Yang penting di akhir semuanya itu berproses kan. Susah di awal nggak apa-apa, tapi di endingnya kita bakalan dapet dapat pelangi gitu. Agree. Jadi saran aku sih dicobain semuanya aja gitu. Mumpung kita masih muda. Sip, benar. Mumpung kita masih punya energi yang banyak ya. Oke. Benar. Oke Risma, sepertinya waktu akan memisahkan kita ya. Kita sepertinya next nanti kalau misalkan Risma sudah dapat kerjaan atau mungkin Risma Amin. Atau mungkin nanti Risma udah keterima S2 gitu kan. Bisa sharing lagi lah ya, mampir ke YouTube channel aku gitu kan. Kita sharing lagi gitu. Channel Rian. Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya Risma. Stay healthy ya. Semoga tetap melalui hubungannya. Iya, amin. Kamu juga ya. Ya, selamat malam, sukses selalu. Ya, sama-sama. Amin.